Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, di dalam surat-surat Makkiyah, ya, di mana Rasul SAW menerima ayat-ayat Quran itu turunnya di saat beliau masih ada di Mekah, di antaranya ada surat di ayat di juz 30, di juz 29. Semuanya menekankan tentang pentingnya mengimani dua hal, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Al-imanu billah wal yaumil akhir. Ini penanaman fondasi keimanan dari para sahabat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an di masa mereka ada di Mekah. Mereka pada waktu itu tidak diberikan tuntutan untuk melakukan syariat, tetapi yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an adalah bahwa mereka harus mengimani dua hal itu, yaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya di dalam ayat ini Bapak Ibu semua, tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ini adalah hanya perhiasan mata'ul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Maka Allah sejak awal diturunkannya Al-Qur'an menekankan orang harus beriman kepada kehidupan hakikinya, yaitu di akhirat. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat, ya, kita baca surat-surat Al-Qur'an di juz 30 saja. Di situ banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan matahari, dengan bulan, dengan malam, dengan siang, dan berbagai macam fenomena-fenomena alam yang Allah sebutkan di dalam juz 30 tersebut. Tujuannya adalah bahwa Allah ingin menekankan yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Penekanannya itu. Kemudian di dalam ayat-ayat di surat-surat Makkiyah di ayat juz 30 juga ditekankan tentang bagaimana suasana di hari kiamat. An-Naba, ya, itu kan berita tentang datangnya hari kiamat, ya. Kemudian wan nazi'ati gharqa, itu juga tentang sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suasana hari kiamat. Jadi dua penekanannya, iman pada Allah sebagai penguasa alam semesta dan meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini ada sesuatu kehidupan yang hakiki, yang hakikatnya kita hidupnya itu di sana, bukan di sini. Makanya di dalam ayat tadi disebutkan bahwa itu adalah perhiasan kehidupan dunia dan itu hanya sementara, ya, dan Allah akan menjadi tempat kembali bagi semua kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian ada berbagai macam kecenderungan kita yang menyebutkan bahwa kita memang cenderung kepada namanya benda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nanti dalam bagian ini kita akan lihat bahwa Allah memberi batasan, memberi bingkai bagaimana kecenderungan kita kepada semua hal itu juga harus ada batasannya. Supaya kita betul-betul bisa menapaki dan meniti kehidupan di dunia sementara ini untuk kebahagiaan kita di akhirat.